Kita awali berita pertama Tribuners. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa marah besar saat mengetahui pelaku penabrakan dan pembuangan sejoli di Nagrek ternyata adalah oknum anggota TNI. Andika pun meminta agar ketiga pelaku dipecat dan dipenjara seumur hidup. Jenderal Andika Perkasa menegaskan para pelaku yang merupakan oknum anggota TNI Angkatan Darat itu harus diproses hukum. Hal itu diungkapkan Jenderal Andika saat dikonfirmasi melalui pesan singkat pada Sabtu 25 Desember. Hukuman itu merujuk pada pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana. Dalam pasal itu disebutkan bahwa hukumannya bisa dipenjara seumur hidup. Adapun ketiga anggota TNI Angkatan Darat tersebut yakni Kolonel Infanteri P, Kopral 2 DA, dan Kopral 2 AH. Kolonel Infanteri P bertugas di Korem Gorontalo, jajaran Kodam 13 Merdeka. Saat ini, ia sedang menjalani penyidikan di Polisi Militer Kodam Merdeka, Manado. Lalu Kopral 2 DA bertugas di Kodim Gunung Kidul, Kodam Diponegoro. Kini tengah menjalani penyelidikan di Polisi Militer Kodam Diponegoro, Semarang. Serta Kopral 2 AH bertugas di Kodim Demak, Kodam Diponegoro. Ia tengah menjalani penyidikan di Polisi Militer Kodam Diponegoro, Semarang. Namun saat ini Kopda DA dan Kopda AH telah diserahkan ke Pomdam 3 Siliwangi. Selain akan melakukan penuntutan hukuman maksimal sesuai tindak pidananya, Panglima TNI juga telah memerintahkan penyidik TNI, TNI Angkatan Darat, serta Auditor Jenderal TNI untuk memberikan hukuman tambahan. Hukuman tambahan tersebut berupa pemecatan kepada ketiga oknum TNI tersebut. Meski telah ditahan, Pomdam 3 Siliwangi belum menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Hal itu lantaran pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap ketiganya. Sebelumnya, Handi dan Salsabila mengalami kecelakaan di wilayah Nagrek, Bandung, Jawa Barat pada Rabu 8 Desember lalu. Beberapa hari kemudian, jasad keduanya ditemukan di Sungai Serayu di wilayah Cilacap dan Banyumas, Jawa Tengah. Dalam perjalanan kasus ini, oknum TNI diduga terlibat di dalamnya. Karena pelaku diduga anggota TNI, maka Polresta Bandung menyerahkan kasus ini kepada Pomdam 3 Siliwangi. Anak atau korban tersebut itu sudah dilakukan visum, dilakukan otopsi, ya, dan sekarang sudah dibawa kembali ke orang tuanya untuk dimakamkan. Penyelidikan berlanjut, mempelajari mulai dari titik lokasi, kemudian mengawasi kegiatan-kegiatan yang ada di jalan, mengumpulkan bukti-bukti, memeriksa saksi-saksi yang ada di TKP, hingga sampai di Banyumas dan di Cilacap. Berkaitan dengan itu, hasil koordinasi hingga sekarang kami menyepakati untuk kasus tersebut dilimpahkan ke Pomdam 3 Siliwangi untuk dilakukan penyelidikan lebih intensif lagi. Sementara dari pihak kepolisian terus mengumpulkan bukti-bukti yang nantinya akan disampaikan kepada Pomdam apabila yang bersangkutan membutuhkan bukti-bukti lanjutan. Penyidik Pomdam sudah menerima pelimpahan perkara dari penyidik Polresta Bandung. Terkait hal tersebut, Pangdam 3 Siliwangi telah memerintahkan Danpom untuk melaksanakan penyidikan secara intensif dengan harapan bisa segera kita ketahui pelakunya. Memang kalau dilihat dari bukti permulaan dan petunjuk yang ada di TKP, diduga dari oknum TNI Angkatan Darat. Namun kita tetap harus menunggu hasil penyidikan yang dilakukan oleh Pomdam 3 Siliwangi. Demikian. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.